Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Quran TV, jumpa lagi hari ini dengan saya Umi Putri dalam acara yang masih sama, yaitu Obras, obrolan bersama siswa. Nah, sahabat Nurul Quran, hari ini kita kedatangan siswa berprestasi dari PAUD IK Nurul Quran. Nah, siswa ini dia itu merupakan seorang yang berprestasi di bidang calistung, seni, hafalan doa sehari-hari maupun mewarnai. Nah, mari kita kenal lebih dekat lagi bersama Ananda. Ayo saya perkenalkan, siapa nama kakak? Fatia Qorira Mulyadi. Iya, hari ini kakak Fatia ditemani oleh bundanya yang bernama Bunda Trisna. Bunda Trisna. Ya. Iya. Nah, sahabat Nurul Quran, sekarang kita akan bertanya kepada bundanya, bagaimana sih trik yang dikasih oleh bunda kakak Fatia sehingga kakak Fatia bisa dikatakan siswa yang berprestasi. Nah, bunda, dari keseharian kakak Fatia, kita lihat bahwa kakak Fatia ini berprestasi dia. Contohnya dalam bidang mewarnai, dalam bidang hafalan doa sehari-hari, bahkan dalam calistung, alhamdulillah Ananda juga berprestasi. Bagaimana sih motivasi yang bunda berikan sehingga kakak Fatia dapat berprestasi? Silakan bunda. Ya, baik Umi. Kalau misalnya dalam bidang doa sehari-hari, itu selalu saya terapkan di rumah. Misalnya Fatia mau makan, sebelum makan pasti kita terapkan, nak baca doa makan dulu. Setelah makan pun selalu saya terapkan, siap makan baca doa lagi nak. Begitupun doa sehari-hari yang lain, mau tidur, bangun tidur. Jadi karena dia terbiasa membaca selalu doa-doa, sampai di sekolah pun udah mudah untuk melafalkannya. Jadi termotivasi terus ya. Jadi saya biasanya di rumah ketika makan bunda suruh baca doa. Betul. Jadi saya harus biasakan juga di sekolah juga baca doa. Iya, gitu. betul Umi. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pokoknya apapun kegiatan dia, nak jangan lupa masuk kamar mandinya apa gitu Umi. Terus kalau mewarnai, dia memang senang coret-coret Umi dari kecil 3 tahun. Udah mulai ya, udah nampak. Mulai. Dinding kalau ke rumah tuh nggak bisa bilang lagi Umi. Entah gambar apa aja. Entah apa aja dicoret, pasti ada ayah, bunda, kakak, adik, sama selalu family selalu dia gambarkan. Kemudian kalau calistung di rumah juga memang saya ajarkan sendiri. Berhitung, membaca pun insya Allah sudah bisa Umi ya. Berhitung pun saya ajarin juga di rumah. Kemudian saya biasakan memang kalau untuk anak-anak bangun pagi lebih cepat. Malam pun kalau misalnya sebelum tidur juga baca doa. Kemudian wajibkan di bawah jam 10 wajib tidur Umi. Wajib ya. Ya, wajib udah tidur dan pagi jadi fresh bangunnya. Ya. Berarti kalau pagi itu dari jam berapa bunda dibangunin? Jam 6 atau setengah 6 Umi. Bangun, mandi, sholat. Kalau bisa ngaji, siap maghrib rutin Umi. Alhamdulillah. Ya. Berarti kunci sukses seorang anak itu tetap dukungan dari kedua orang tuanya. Iya Umi, insya Allah. Ya. Nah sekarang Umi mau tanya nih sama Kak Fatia. Nah Kakak Fatia, kenapa sih suka menghafal doa sehari-hari? Kenapa Kak Fatia suka? Karena enak doa sehari-hari. Iya, Kak, bisa diterapkan nak ya. Kalau misalnya dalam bidang mewarnai, Kak Fatia kenapa suka? Ada apa di mewarnai itu sehingga Kak Fatia suka? Ada matahari, ada awan. Ada macam-macam beraneka ragam nak ya, sehingga rame gitu ya. Seru sekarang, seru mewarnai seru. nak ya. Seru ya. Iya. Kakak Fatia punya hobi apa sih? Apa hobi kakak? Hobinya apa nak? Mewarnai. Iya. Iya. Kalau cita-cita? Jadi dokter. Dokter apa sih nak? Dokter perawat. Oh, dokter kayak mamanya ya. Jadi role model nih mamanya bagi anaknya ya. Jadi dokter, mudah-mudahan nanti terwujud ya. Amin. Nah bunda, selama kakak Fatia belajar di PAUD IK Nurul Quran, prestasi apa saja sih yang pernah diraih oleh kakak Fatia?
Ya, alhamdulillah Fatia sudah pernah menjuarai juara mewarnai Umi, juara hafalan doa sehari-hari waktu TKB juga ada, TKA ada, TKB insya Allah kemarin juga juara 1 Umi. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kakak Fatia senang kalau misalnya dapat juara? Senang ya? Bangga gitu ya nak ya? Nah Bunda, misalnya kan setiap anak-anak mengikuti lomba itu kan ada nggak kalanya harus selalu menang gitu. Bagaimana sih motivasi yang Bunda berikan kepada Kakak Fatia supaya Ananda tidak kecewa gitu? Bagaimana motivasi dari Bunda untuk membangunkan kembali semangatnya Kakak Fatia untuk ikut lomba selanjutnya? Ya, misalnya kami kalau mau ikut lomba pun Umi sebelum berangkat kami bilang sama Fatia, nak, anak yang penting tampil, mau menang mau nggak apa-apa, penting anak percaya diri, udah tampil aja Bunda sama Ayah udah senang kali, anak nggak usah beban, lakuin aja semampu anak, kami bilang kayak gitu. Insya Allah walaupun menang atau enggak pun nggak masalah, dan selalu motivasi Fatia kalau misalnya hari ini nggak menang, insya Allah ke depan masih bisa coba lagi, insya Allah bisa menang lagi ya nak ya. Berarti sahabat Nurul Quran TV, dapat kita simpulkan bahwa kita sebelum anak-anak mengikuti sebuah perlombaan, kita tanamkan dulu dari rumah bahwa misalnya kalau misalnya nanti nggak menang nggak apa-apa, kita belajar lagi di mana kesalahan kita, begitu ya Bunda kira-kira ya. Betul. Nah Kakak Fatia ini berapa saudara Bunda? Ada 3 bersaudara, Fatia anak kedua. Anak kedua. Iya. Jadi ketiga itu semua sekolah di Nurul Quran. Iya Umi. Alhamdulillah ya. Yang ketiga masih kecil Umi. Oh, masih kecil ya. Jadi apa sih Bunda motivasi Bunda sehingga Bunda menyekolahkan anak-anak Bunda di PAUD IKA Nurul Quran, khususnya Nurul Quran lah kita bilang, di SD dan SMP. Ya Umi, saya melihat kalau misalnya di Nurul Quran ini berkarakter Umi, terus tersistematis, kayak misalnya di PAUD hari Senin itu diajarkan semuanya dari mulai pagi, diajarkan tentang ilmu tentang siapa presiden kita selalu ditanyakan, tentang Pancasila, dan di hari Selasa ada sholat duhanya, jadi menanamkan nilai Islam kepada anak-anak. Kemudian di hari Rabu ada senamnya, hari Kamis ada senamnya, hari Jumat sholat duha lagi. Jadi yang diajarkan itu tersistematis, jadi anak bukan hanya tahu tentang satu hal, tapi mencakup semuanya diajarkan. Baik. Ya. Dalam proses memotivasi Kakak Fatia, apakah cuma Bunda saja yang ikut ataupun ayahnya juga memberikan motivasi kepada Ananda? Ya, insya Allah kami dalam mendidik anak selalu bekerja sama. Kalau misalnya berhubung saya punya anak kecil, kalau saya tidak bisa mengajarkan Fatia, ayah yang ikut mengajarkan Fatia. Kemudian kalau kami misalnya sering ajarin, kadang malam kan agak dah jam 10 udah wajib tidur. Pagi bangun, saya kan sering mengantar Fatia ke sekolah. Itu di sekolah sepanjang perjalanan kan lumayan jauh dari rumah saya ke sekolah. Tinggal di mana Bunda? Saya tinggal di Sibre. Jadi di perjalanan saya selalu tanyakan, hari ini kita belajar apa? Start naik kendaraan, hari ini kita belajar apa? Nah itu udah mulai tuh. Kalau misalnya lagi belajar surah-surah, mulai surah An-Nas, dia langsung tuh di belakang saya langsung sambung terus, siap An-Nas, Al-Falaq, terus Al-Kafirun, Al-Lail, pokoknya dia sepanjang perjalanan sampai ke sekolah selesai baru turun dari kendaraan. Selalu hampir begitu. Setiap hari ya. Berarti bisa dikatakan Kakak Fatia di samping pinter hafalan ashari juga tahfiz juga Bunda ya? Iya, insya Allah. Kalau boleh Umi Putri tahu sudah surah berapa sih Kakak Fatia kuasai Bunda? Sudah sampai surah At-Takasur nak ya? Masya Allah. Ya. Nanti Kakak terus mengulang-ulang merajaah supaya nanti ke depannya lebih tinggi lagi hafalannya nak ya? Ya, insya Allah Umi. Dan Bunda ke depannya kan bagaimana sih harapan Bunda kepada Kakak Fatia supaya Kakak Fatia mampu mempertahankan prestasinya? Pasti harapan ayah dan Bunda. Iya, terus semangat belajarnya. Kalau misalnya pun ada event yang kita ikuti tidak menang, coba lagi. Insya Allah nanti ke depannya bisa menang. Kemudian selalu berdoa sama Allah biar dimudahkan.
sebelum melakukan apapun selalu berdoa kepada Allah semoga dimudahkan, dilancarkan lisannya, dilancarkan kegiatannya Umi. Insya Allah nak ya. Iya. Sekarang yang terakhir nih, Umi mau tanya sama Kakak Fathia. Kakak Fathia, kenapa sih nak senang sekolah di PAUD Nurul Quran? Senang Kakak? Senang. Kenapa senang? Ada apa sih di PAUD Nurul Quran? Banyak kawan-kawan habis itu jumpa Umi Guru. Oh, banyak kawan-kawan habis itu jumpa Umi Guru. Ketika misalnya, kenapa banyak kawan itu, kenapa Kakak suka? Ada apa sih sama kawan-kawan? Berkawan. Oh, berkawan. Dia ini kan Bunda juga anaknya yang aktif, periang, dan dia juga merangkul kawan-kawannya sehingga kawan-kawan menyenangi Kakak Fathia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda atas waktunya hari ini. Kak Fathia juga terima kasih atas waktunya hari ini ya nak ya. Nah, sahabat Nurul Quran TV, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan seorang anak itu pasti atas dukungan orang tuanya. Ada timbal balik dari kedua orang tua. Misalnya Umi Guru mengajarkannya di sekolah dan orang tua merefleksinya kembali di rumah. Sekian untuk kita hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Obras.